Baik, terima kasih. Ini ditanyakan mengenai zikir yang paling utama itu apa. Dalam Al-Quran sudah jelas, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi seutama-utama zikir, ketahuilah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maka inilah dalil ilmu sebelum berkata dan beramal. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Sebelum disebutkan la ilaha illallah, maka di situ disebutkan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Maka zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dengan catatan ilmuilah. Kita harus mengilmui, belajar ilmunya. Jadi la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Dia adalah miftahul jannah, dia kunci surga. Wahab bin Munabih menyebutkan kunci surga. Kalau disebut kunci, maka ada giginya. Kalau tanpa gigi, maka itu bukan kunci. Maka kalau kita la ilaha illallah, maka hendaknya kita mengetahui maknanya. Jadi kita mengetahui maknanya. Karena akan aneh ketika kita mengucap la ilaha illallah bersamaan dengan itu di hadapan berhala. Maka harus mengetahui maknanya. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi harus al-ilmu munafilil jahli. Punya ilmu, bukan tidak mengetahui maknanya. Kemudian juga harus yakin. Jadi harus punya ilmunya, harus yakin. Yang ketiga harus ikhlas. Yang keempat harus qabul, menerima. Maka kalau sudah la ilaha illallah, maka harus kita terima semua yang datang dari Allah. Jangan setengah-setengah. Kalau ini mau, kalau ini enggak. Kemudian apa lagi? Asidku, membenarkan. Semua yang datang dari Allah harus kita benarkan. Masuk di akal atau tidak masuk di akal, kita harus benarkan. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah harus inqiyat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka la ilaha illallah itu mengharuskan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ketika kita mengucap la ilaha illallah. Ini adalah termasuk syarat kesempurnaan ketika mengucap la ilaha illallah. Sebagian ulama menambahkan dengan poin yang ke-8. Tadi ada 7 ya. Yang ke-8 adalah hendaknya yukfar bima yu'bad min dunillah, mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ilmui, kita yakini, ikhlas dan seterusnya sebagaimana tadi yang kita sebutkan. La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Dan ini juga merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Cabang keimanan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah tumitul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya syu'batum minal iman. Sementara malu adalah sebagian dari iman. Maka malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Jadi keimanan itu ada lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan duri di jalan. Malu termasuk cabang dari keimanan. Maka silahkan Bapak Ibu
lafadz tahlil termasuk lafadz yang disyariatkan di dalam agama kita, dituntunkan di dalam agama kita. Nabi sendiri menyebutkan bahwa setiap wabikulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil itu adalah shadaqah. Jadi setiap tahlil itu adalah shadaqah. Dan setiap lafadz tahlil itu adalah disebutkan oleh para ulama, ini hakikat dakwah para rasul. Hakikat dakwah para rasul semuanya adalah la ilaha illallah. Dalam lafaz la ilaha illallah ini juga merupakan pintu gerbang masuk Islam. Jadi kalau mau masuk Islam tidak sah sebelum bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Dan tahlil la ilaha illallah jika diucapkan di akhir hayat, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, maka dia masuk surga. Maka dua hal yang berbeda mengenai masalah lafadz tahlil dengan ritual tahlilan. Karena di sana ada macam-macam uburampe. Sementara tahlil yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah zikir lafadz la ilaha illallah yang pahalanya besar. Begitu nggih? Wallahu alam bishawab.